Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sharing dalam saya menikmati satu berita dari satu training tentang pengkajian kristalisasi kitab Yeremia dan ratapan. Pelatihan itu dilakukan di luar Indonesia pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli tahun 2020. Ini adalah hasil beritanya, bukunya Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi yang sering disingkat dengan FKKP. Penerbitnya adalah Yayasan Perpustakaan Injil di Indonesia. Nah, sharing saya adalah berita 1 yang berjudul Yeremia, Nabi yang berhati lembut dari Allah yang berhati lembut. Gambar ini, foto ini hanya satu ilustrasi saja. Di sini ada, dalam satu berita ada garis besar berita. Ada pembacaan Alkitabnya, nanti akan saya sampaikan juga. Romawi 1, Yeremia dilahirkan sebagai seorang imam. Namun, dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk semua bangsa. Maka dia, Yeremia ini adalah seorang imam nabi. Romawi 2, Yehova menetapkan Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. A. Pencabutan, perobohan, dan pembinasaan adalah Yehova yang meruntuhkan, sedangkan pembangunan dan penanaman adalah Yehova yang meninggikan. Ini menurut dua makna nama dari Yeremia itu sendiri, yaitu Yehova meninggikan dan Yehova meruntuhkan. Yang Romawi 3, Yehova menjadikan Yeremia sebagai kota berkubu, sebagai tiang besi dan sebagai tembok tembaga melawan seluruh negeri. Raja-raja Yehuda, pemuka-pemukanya, para imamnya, dan rakyat negeri itu. Mereka akan memeranginya tetapi tidak akan dapat mengalahkannya. Di bumi selalu ada pertempuran yang terjadi antara Allah dan orang-orang yang menentang Dia dan yang berperang melawan Dia. B. Allah tidak berperang sendiri secara langsung, tetapi melalui hamba-hambanya yang telah diutus olehnya. C. Allah mengutus pasukannya, seorang muda yang bernama Yeremia, untuk berperang melawan orang-orang yang menentang Dia. C1. Yeremia diperlengkapi oleh Allah sedemikian rupa, sehingga dia menjadi kota yang berkubu dan tiang besi dan tembok tembaga. 2. Orang-orang yang melawan Yeremia sebagai pasukan satu orang Yehova sebenarnya berperang melawan Yehova. Tidak ada dapat yang mengalahkan dia karena Yehova menyertainya. 4. Romawi, Yeremia adalah seorang pemenang yang berbicara bagi Allah. A. Dalam zaman perlambangan, pemenangnya adalah para nabi. Semua nabi yang sejati adalah pemenang. Ketika mayoritas umat Allah gersang, perlu beberapa orang untuk bangkit menjadi pemenang Allah, untuk memelihara kesaksian yang didirikan oleh Allah.
para nabi terlebih dahulu memperhatikan juru bicara Allah, dan berdasarkan juru bicara tersebut, mereka sampai pada tingkat tertentu menjalankan otoritas Allah seperti yang terlihat pada Raja Daud dan Nabi Nathan. Para pemenang dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah penggenapan dari perlambangan nabi-nabi. Sebagai seorang pemenang, Yeremia adalah satu kesaksian yang berlawanan. Bangsa Israel telah menjadi gersang dan Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menjadi satu kesaksian yang berlawanan. Umat Allah tidak menyadari bahwa mereka berada jauh dalam dosa di hadapan Allah, dan bahwa Allah telah mengatur agar Babylon digunakan untuk menghukum mereka, menyebabkan mereka ditawan ke Babylon. Selanjutnya, karena Israel telah jatuh ke dalam situasi yang kacau, Yeremia seorang pemenang adalah kesaksian yang berlawanan, membicarakan perkataan yang diberikan kepadanya oleh Yehova dan melawan nabi-nabi palsu. 5 Romawi. Kitab Yeremia memiliki karakteristik dan kedudukannya yang khusus, yaitu kelembutan hati Allah ditambah keadilbenaran Allah. Allah kita adalah Allah yang berhati lembut, penuh belas kasihan dan simpati, namun Dia itu juga mutlak adil benar. Menurut kitab Yeremia, kasih Allah adalah susunan dan perhatian, belas kasihan dan simpatinya. Bahkan ketika Dia menghajar Israel, umat pilihannya, Dia membelas kasihani mereka. Firman dalam Yeremia 9 ayat 10-11 dan ayat 17-19 mengekspresikan perasaan Yehova mengenai penderitaan Israel karena koreksinya. Walaupun Yehova menghukum Israel, Dia masih bersimpati terhadap mereka. Kata kita dalam ayat 18 menunjukkan bahwa Yehova menggabungkan dirinya dengan umat yang menderita dan esa dengan mereka dalam penderitaan mereka. Yehova sendiri menangis, penuh simpati terhadap umatnya. Romawi 6. Kitab Yeremia juga adalah satu autobiografi di mana Yeremia memberitahu kita akan situasinya, personanya, dan perasaannya yang menyingkapkan hatinya yang lembut. Allah itu lembut, penuh kasih, berbelas kasihan, dan adil benar. Dan Yeremia seorang muda yang pemalu dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi juru bicaranya, untuk berbicara baginya dan mengekspresikannya. Yehova adalah Allah yang berhati lembut, dan dengan berhati lembut, Yeremia mutlak esa dengan Allah. Karena itu Allah bisa menggunakan Nabi Yeremia untuk mengekspresikannya, berbicara baginya, dan mewakili dia. Yehova datang untuk mengoreksi penyembahnya yang munafik, dan Yeremia bereaksi terhadap koreksi Yehova. Reaksi Nabi sangatlah lembut, bersimpati, dan berbelas kasihan. Yeremia menangis bagi kepentingan Allah. Tangisannya mengekspresikan tangisan Allah. Dalam tangisannya, Yeremia mewakili Allah. Selanjutnya, kita dapat berkata bahwa Allah menangis dalam tangisan Yeremia. Karena di dalam tangisannya, Yeremia esa dengan Allah. Karena Yeremia sering menangis, bahkan meratap, ia disebut nabi yang menangis. Walaupun Allah berduka dan terluka karena umatnya, Dia harus menemukan seorang di bumi yang memiliki perasaan ini. Ketika rohnya turun atas seseorang tertentu, Yeremia, dan menaruh perasaannya dalam roh Yeremia, maka sang nabi bisa mengekspresikan perasaan Allah yang menderita. Sewaktu kita membaca kitab Yeremia,
kita dapat merasakan bahwa walaupun dia menangis, emosinya telah didisiplinkan. Emosi Yeremia yang menderita dan menangis telah didisiplinkan dan dibatasi sehingga Allah bisa dapat datang kepadanya dan menggunakan dia untuk mengekspresikan perasaan menderita yang ada dalam hatinya. Romawi 7, agar Allah bisa sepenuhnya diekspresikan melalui kita perlu memiliki emosi rohani, berhati lembut terhadap satu sama lain, dan bisa melayani Allah dengan banyak air mata. Seorang yang rohani itu penuh emosi. Ini bukan emosional ya. Semakin kita rohani, semakin kaya emosi kita. Kita memerlukan Tuhan bekerja atas kita hingga perasaan-perasaan kita menjadi halus dan lembut. Setiap kali Allah bekerja atas kita, menghajar kita, dan menanggulangi kita, perasaan kita menjadi semakin halus dan semakin sensitif. Ini adalah pelajaran yang paling dalam pada permukaan manusia luaran. Dalam hidup gereja, kita perlu berhati lembut terhadap satu sama lain. Kita jangan menghakimi atau menghukum sesama orang, tetapi ramahlah kepada mereka. Berhati lembut, mengampuni mereka, seperti Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni kita. Semakin kita mengalami Kristus, semakin suplai hayat kita, hati kita menjadi semakin lembut. Dan ketika kita berhati lembut, kita akan mengampuni orang lain. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan air mata dan menasihati kaum saleh dengan air mata. Jika kita tidak tahu bagaimana menangis dan mencucurkan air mata, kita tidak begitu rohani. Ketika kita hidup di dalam roh, memakai jiwa sebagai satu alat, kita akan bisa melayani Tuhan dan menasihati kaum saleh dengan banyak air mata. Dengan hati yang sangat cemas dan pedih, Paulus menulis kepada orang-orang Korintus dengan mencucurkan banyak air mata. Ekspresi Paulus itu lembut dan dipenuhi dengan perhatian yang intim dengan hayat yang melayani. Dalam 2 Korintus 7, Paulus menyampaikan satu perhatian yang mendalam, lembut dan intim kepada orang-orang Korintus. Perkataannya sangat menyentuh. Karena ekspresi Paulus itu lembut dan penuh dengan kepedulian yang intim, ekspresi Paulus memiliki kuasa dan pengaruh, dan bisa menjamah kaum beriman secara mendalam. Ketika dalam kehidupan gereja, kita melalui lembah baka, tangisan, Allah menjadi lembah ini satu mata air. Mata air ini adalah roh itu. Semakin kita menangis pada jalan raya ke Sion, kita semakin menerima roh itu. Ketika kita menangis, kita dipenuhi dengan roh itu, dan roh itu menjadi mata air kita. Air mata yang kita cucurkan adalah air mata kita, tetapi air mata ini menghasilkan satu mata air yang menjadi hujan awal musim. Roh itu sebagai berkat. Sasaran kita adalah menjadi Yeremia hari ini. Seorang yang esa dengan Tuhan, yang bisa menangis bersama Tuhan karena situasi dan kondisi anak-anaknya, gereja saat ini. Biarlah ini menjadi suatu inspirasi bagi kita, yaitu kita ingin menjadi seorang yang esa dengan Tuhan Roh, yang secara rohani dapat melihat, mengetahui situasi dan kondisi gerejanya saat ini. Juga secara rohani bisa melihat gereja yang dalam kemerosotan. Juga secara rohani bisa melihat bahwa hanya secara formal anak-anak Allah melakukan ibadah. Kita lihat siapakah Yeremia. Yeremia di pasal 1, Yeremia ini adalah keturunan imam. Di ayat 4 dan 5, firman Tuhan datang kepadaku, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Yeremia ditetapkan sebagai nabi.
Di ayat 6 Yeremia menjawab, "Aku tidak bisa bicara, tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi di ayat 7 Tuhan mengatakan, "Jangan katakan kamu masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Ayat 8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Di ayat 9, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia ini. Dan Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut Yeremia. Ayat 10, Tuhan berfirman, "Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Saya ada satu perenungan mengenai apa yang telah kita share tadi. Yang pertama, dalam ministry atau pelayanan gereja, ada yang disebut imam, nabi, dan pemenang seperti Yeremia. Yeremia kejadiannya sudah dulu. Sekarang ini dalam zaman gereja ini masih ada yang namanya imam, nabi, dan pemenang. Siapakah mereka ini? Imam ialah tiap kaum beriman yang membawa orang kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Misalnya orang yang tidak mengenal Allah, yang masih berdosa, belum bertobat, maka orang ini dibawa percaya pada Tuhan Yesus, menerima pertobatan. Nabi ialah tiap kaum beriman yang berbicara bagi Allah, membicarakan Allah dan didorong oleh Roh Allah di dalam dirinya. Pemenang yaitu tiap kaum beriman yang tidak berada dalam kemerosotan gereja. Dia di dalam gereja tetapi tidak bertingkah laku dalam kemerosotan gereja ini. Perenungan saya yang kedua adalah Tuhan ingin setiap kaum berimannya dapat esa bersatu dengannya dengan cara mengikatkan diri kepadanya, menjadi satu roh dengan dia. Kita harus melatih roh kelahiran kembali kita. Kemudian Tuhan juga ingin supaya kaum berimannya, setiap kaum berimannya mau menjadi nabinya, juru bicaranya hari ini terhadap situasi kondisi kemerosotan gerejanya. Tentu harus menang atau tidak berada dalam kemerosotan gereja. Nah, apakah kemerosotan gereja ini? Ini ada satu contoh, misalnya tiap kaum beriman yang tidak mengenal ekonomi Allah, tidak di dalam atau berbagian dalam ekonominya. Ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri, memenuhi ke dalam tiap kaum berimannya ini. Jadi kita harus terbuka kepada Allah. Terus Tuhan bertambah memenuhi kita. Dan gereja yang merosot ini ciri khasnya juga adalah melakukan ibadah hanya formalitas belaka, rutinitas. Kemudian yang ketiga, perenungan saya yaitu Tuhan ingin setiap kaum berimannya memiliki hati Allah yang lembut, yang dapat menangis mencucurkan air mata sesuai hasrat hatinya terhadap situasi kondisi umatnya, gerejanya saat ini. Kita telah melihat satu teladan Yeremia, demikian juga Paulus dalam pelayanannya. Semoga sharing ini dapat berguna bagi kita dalam membangun tubuh Kristus, tubuh yang esa. Salam berkat bagi kita semua. Amin.